Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan lagi membahas buku Matematika Wajib kelas 10, Matematika Wajib kelas 10 ya, mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kemarin kita sudah bahas konsep nilai mutlak, kemudian persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabelnya. Oke. Jadi kita akan membahas mengenai teori-teorinya dan konsep-konsepnya. Seperti apa pertidaksamaan linear, pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kita ada diberikan beberapa masalah berupa contoh kasus ya, untuk lebih memahami. Masalah pertama ini ya. Jadi semoga dengan memahami masalah ini kita menjadi paham bagaimana konsep dari pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Masalah pertama, seorang bayi lahir prematur. Tahu prematur ya? Jadi prematur itu belum cukup bulannya. Misalnya baru 6 bulan, 7 bulan sudah lahir. Jadi kalau bayi lahir prematur itu biasanya berat badannya tidak cukup. Nah, masalahnya ada di situ. Nah, kita lanjut ya. Seorang bayi lahir prematur di sebuah rumah sakit ibu dan anak. Untuk mengatur suhu tubuh bayi tetap stabil di suhu 34 derajat Celcius, ini ya, maka harus dimasukkan ke dalam inkubator selama 2 hari. Suhu inkubator harus dipertahankan berkisar antara 32 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Bayi tersebut lahir dengan berat badan seberat 2100 sampai 2500 gram. Jika pengaruh suhu ruangan membuat suhu inkubator menyimpang sebesar 0,2 derajat Celcius, tentukan interval perubahan suhu inkubator. Nah, itu masalahnya ya. Jadi di pertidaksamaan ini diberikan kita masalah dan kita menentukan penyelesaiannya seperti apa. Jadi ada beberapa cara. Cara 1. Pada kasus tersebut di atas, kita sudah mendapatkan data dan suhu inkubator yang harus dipertahankan selama 1-2 hari semenjak kelahiran, yaitu 34 derajat. Jadi suhunya itu bayi dalam inkubator itu harus 34 derajat selama 1-2 hari. Nah, kemudian kita misalkan T di sini ya. Misalkan T adalah segala kemungkinan perubahan suhu inkubator akibat pengaruh suhu ruang dengan perubahan yang diharapkan sebesar 0,2 derajat Celcius. Jadi, nilai mutlaknya dapat dimodelkan seperti ini. Ini ya. Nah, kenapa seperti itu? Itu nilai mutlak T kurang 34 kurang dari sama dengan 0,2. Kenapa seperti itu? Karena kita kurangkan kemungkinan perubahannya dengan kemungkinan perubahan suhu dengan suhu awalnya. Oke, jadi suhu awalnya itu 34 derajat. Jadi dia dapat melenceng karena T ini tadi kemungkinan perubahannya, jadi dia dapat berubah. Jadi perubahannya itu dikurang suhu awalnya. Dan ditandai dengan kurang dari sama dengan 0,2. Jadi pemodelan matematikanya seperti itu. T adalah segala kemungkinan perubahan suhu inkubator, sedangkan 34 derajat adalah suhu awal inkubatornya. Jadi dia dikurangi. Misalnya gara-gara pengaruh ruangan dia naik jadi 34,3 misalnya, 3 derajat dan seterusnya, makanya dia dikurangi.
Kemudian suhunya itu harus kurang dari atau sama dengan 0,2 derajat. Jadi pemodelannya seperti itu. Nah, kita lanjut menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi kalau menggunakan definisi seperti pada persamaan kemarin, kita dapat definisinya seperti ini. Nilai mutlak T kurang 34 sama dengan T kurang 34 atau negatif T kurang 34. Di mana T-nya lebih dari sama dengan 34 atau T kurang dari 34. Nah, akibatnya nilai mutlak T kurang dari 34 kurang dari sama dengan 0,2 itu berubah menjadi, yang ini bisa dilihat ya. Ini yang dua ini, dua baris itu. T kurang 34 kurang dari 0,2 dan negatif T kurang 34 kurang dari 0,2. Itu dari mana? Diambil dari persamaan 1 dan 2. Yang ini T kurang 34 dari persamaan 1, negatif T kurang 34 dari persamaan 2. 0,2 dan ini diambil dari mana? Dari persamaan tadi ya. Dari persamaan sebelumnya, dari sini. 0,2 nya dari situ. Nah, kemudian di bawahnya ini, di bawahnya lagi kita lihat T kurang 34 kurang dari 0,2 dan T kurang 34 lebih dari sama dengan negatif 0,2. Kenapa begitu? Karena ini begini ya konsepnya. Jika di belakangnya ini dijadikan negatif, maka tandanya berubah. Kayak misalnya 2 lebih dari 1. Jadi kalau tandanya ini kita berubah, maka kita jadi bila di belakangnya kita jadikan negatif, maka tandanya ini akan berubah. Misalnya 2 kurang dari negatif 1. Jadi 2 itu kurang dari negatif 1, sedangkan di atasnya 2 lebih dari 1. Nah, berlaku juga untuk ini ya. Jadi begitu. Nah, bisa dituliskan seperti ini. Ini dulu lihat ini yang pertama. Nilai mutlak T kurang 4 kurang dari sama dengan 0,2 jika dan hanya jika T kurang dari 34 lebih dari sama dengan negatif 0,2 dan kurang dari sama dengan 0,2, atau bisa dituliskan juga seperti ini. Nah, ini dari mana lagi? Ini dari sini ya. T-nya dikasih sendiri. Lihat T-nya ini, yang di tengah ini. Sedangkan T-nya yang di atas masih T kurang 34. Jadi 34-nya itu pindah ruas. Satu ke kanan dan ke kiri. Atau bisa saya tuliskan seperti ini ya. Lanjutannya ini saya tulis di bawahnya sini. Negatif 0,2 min 34 pindah ruas jadi tambah 34. Gitu ya. Nah, yang ini jawabannya ini 33,8. Sedangkan yang di samping sini, yang ini 0,2-nya itu sama dituliskan seperti itu. 0,2 min 34 pindah ruas lagi jadi tambah 34. Jadi sama dengan 34,2. Nah, yang ini. Maka berlaku persamaan ini ya. Nah, jadi itu interval perubahan suhu inkubatornya bisa dilihat dari situ. Begitu penyelesaiannya. Oke. Nah, cara kedua ini dengan mengamati garis bilangan. Jadi ini bisa diamati sendiri saja melalui garis bilangan saja ini. Jadi yang saya fokuskan adalah nilai mutlaknya. Ya, kita lanjut di masalah 1.4. Masalahnya seperti ini. Tentara melakukan latihan menembak di sebuah daerah yang bebas dari warga. Dia berencana menembak objek yang tidak ditentukan dengan jarak tertentu. Jika X sama dengan 0 adalah posisi diam tentara tersebut. Jadi
X sama dengan 0 itu adalah posisi tentara ya, pada saat diam, tidak melakukan apa-apa. Maka pola lintasan peluru yang mengarah ke objek diperkirakan memenuhi persamaan ini. Dia berikan persamaan itu. Jadi kecepatan angin dan hentakan senjata akan mempengaruhi pergerakan peluru sehingga kemungkinan lintas peluru dapat berubah. Nah, jadi inti dari pertindaksamaan nilai mutlak ini adalah perubahan-perubahan ya. Jadi di mana saat ada perubahan, jadi tandanya adalah lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan atau lebih dari atau kurang dari. Itu yang menandakan perubahan. Makanya dia judulnya pertidaksamaan. Pertidaksamaan disimbol dengan 4 ini ya. Kalau persamaan berarti simbolnya sama dengan. Begitu. Nah, kecepatan angin ya sudah tadi ya, sampai mana tadi? Pada jarak berapakah lintasan peluru akan menyimpang sejauh 0,05 meter akibat pengaruh perubahan arah tersebut? Nah, kita langsung menggunakan definisi. Jadi definisinya ini ya, dari soalnya kita ambil ini. Nilai mutlak 0,480x tambah 0,33 dari mana? Dari sini ya. Persamaan yang diberikan. Kemudian kurang persamaan ini. Nah, persamaan itu kan kemungkinan lintasan peluru, perubahannya peluru. Nah, kemudian 0,05 ini kurang dari 0,05 karena menyimpang sejauh 0,05 meter. Pelurunya menyimpang. Oke. Dengan cara yang sama pada persamaan nilai mutlak dan cara yang kita pakai di atas juga tadi. Nah, jadi kita dapat persamaan ini. Ya, kita lanjut. Nah, kemudian cara menghitungnya. Nah, kita menggunakan kasus pertama untuk X sama dengan 4, maka 0,05x kurang 0,02 kurang dari sama dengan 0,05 atau X kurang dari sama dengan 14. Dari mana 14 ini? Dari operasinya ini ya, operasi bilangannya ini. Oke. Jadi dapat irisannya nanti adalah X kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan 4 kurang dari sama dengan 14. Dalam kasus 2, kan kasus pertama X lebih dari 4, kasus 2 X kurang dari 4. Jadi 2 saja kasus yang kita temukan. Kemudian cara kerjanya ini tinggal dioperasikan sama kayak kemarin. Tinggal dicari nilai X-nya berapa. Nah, kebetulan didapat nilai X-nya yang pertama tadi adalah 14. Dan X yang kedua adalah negatif 6. X yang pertama X kurang dari sama dengan 14. X kedua adalah X lebih dari atau sama dengan negatif 6. Sehingga gabungan didapatkan adalah X lebih dari sama dengan negatif 6 dan kurang dari 14. Ya, jadi begitu ya. Jadi cara pengerjaannya supaya dapat begini, supaya kenapa bisa begini, pakai dioperasikan saja hingga didapat X-nya kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan negatif 6 dengan operasi bilangan hingga didapat nilai X-nya. Ya, jadi itulah penjelasan mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nanti kita lanjut ke materi-materi berikutnya.